Keteladanan itu bisa diberikan dalam 3 hal. Yang pertama, tekun. Yang kedua, karakter. Yang ketiga adalah komitmen. Di dunia ini, di alam ini, apapun makhluk hidup, apakah itu tumbuhan, apakah itu binatang, apalagi manusia, pasti bisa menjadi teladan, bahan untuk belajar dalam kehidupan. Sebagai misal, untuk tanaman. Padi yang pertama, kita pernah mendengar bahwa padi itu pernah dipakai sebuah ungkapan atau peribahasa. Semakin berisi, semakin merunduk. Artinya apa? Ya, padi itu kalau ada isinya mesti akan merunduk. Nggak mungkin tetap berdiri tegak, karena memang ada beban. Nah, itu bisa dipakai teladan dalam kehidupan manusia. Pisang, tanaman pisang juga sama seperti itu. Pisang sekalipun hidup masih kecil, dipotong di bawah, pasti akan tumbuh. Tumbuh lagi, potong lagi, dia akan tetap tumbuh. Ketiga kali dipotong lagi, dia tetap akan tumbuh. Dan konsepnya, dia akan mengeluarkan buah. Jadi sampai berbuah baru bisa mati. Itu tentang tanaman. Bagaimana dengan binatang? Binatang sama, ada banyak yang dapat dipakai untuk keteladanan kehidupan manusia. Harimau itu merupakan lambang kekuatan, lambang keperkasaan. Nah, tentang cicak, cicak itu binatang yang tidak berguna, tetapi ada di mana-mana, di rumah kita, di istana, di tempat-tempat yang bagus, pasti ada cicak yang hidup. Yang terakhir, saya ambilkan contoh, semut, binatang yang paling kecil. Dia mampu mengumpulkan makanan untuk musim dinginnya. Kalau makanan itu misalnya lebih besar dari dia, dari si semut itu, dia tidak akan bawa sendiri. Pasti dilakukan secara bersama-sama. Dilakukan dengan cara gotong royong menuju ke lubang persinggahan tempat dia berteduh. Nah, kita selaku manusia yang diberi akal oleh Sang Pencipta, dan kita memiliki hal-hal yang luar biasa itu, apakah juga dapat menjadi teladan bagi kehidupan sesama kita? Nah, untuk manusia, keteladanan itu bisa diberikan dalam 3 hal. Yang pertama, tekun. Yang kedua, karakter. Yang ketiga adalah komitmen. Semua itu sebenarnya berkait dengan pekerjaan. Pekerjaan siapa? Ya, pekerjaan dari setiap individu, dari setiap orang per orang, dari setiap manusia itu sendiri. Tekun. Ya, tekun pasti dilakukan secara terus-menerus. Dia mempelajari ilmu ketika sekolah. Dia juga mempelajari pengetahuan ketika sekolah. Nah, kalau itu dilakukan dengan tekun, pasti pada saatnya di masa anak-anak tadi dewasa, pasti di masa kedewasaan orang itu, sekalipun dia juga sudah memasuki usia emas, memasuki usia lanjut, memasuki usia lansia, maka dia
juga akan melakukan ketekunan kalau itu sudah dilakukan sejak dari muda. Dengan melakukan ketekunan dalam setiap pekerjaan, maka akan memberikan hasil yang terbaik bagi pribadi, bagi individu, bagi orang yang melakukan. Nah, itulah tentang ketekunan, baik itu di studi, baik itu di pekerjaan. Jadi orang yang tekun pasti akan menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas. Apakah hasilnya baik dan tidak baik itu urusan belakangan. Karena pekerjaan itu dikatakan baik yang menilai bukan orang yang melakukan, tetapi orang lain. Pribadinya mengatakan ini sudah baik, tetapi orang lain akan berkata, pekerjaanmu sangat luar biasa, pekerjaanmu sangat baik. Tetapi kalau ketemu dengan orang yang kurang setuju dengan pekerjaan Anda, akan berkata, ini masih bisa diperbaiki lagi supaya lebih bagus. Oke, begitu. Yang kedua, itu berkenaan dengan karakter. Jadi setiap manusia harusnya memiliki karakter. Karakter ini boleh dikatakan ada dalam dua kelompok. Kelompok yang baik dan kelompok yang kurang baik. Sebab di dalam kehidupan manusia secara utuh, keseluruhan bermasyarakat itu memang hanya ada dua penilaian, yaitu yang berkarakter baik dan yang berkarakter kurang baik. Nah, dalam hal ini kami akan berbicara tentang karakter yang baik. Karakter yang baik itu selalu berhubungan dengan kemurahan hati, ringan tangan. Ringan tangan ini bukan berarti mudah melakukan kekerasan loh ya, tetapi suka membantu orang lain. Kalau orang lain itu dia lihat ada kesulitan, ada hal yang dilakukan kelihatan berat, ia mendekati, ia menawarkan diri. Itulah yang saya maksud dengan ringan tangan. Nah, karakter ini juga tidak semata-mata itu, tetapi juga sampai cara berbicara, cara bertingkah laku, cara tentang perbuatan-perbuatannya. Jadi semuanya menunjukkan hal yang baik, juga termasuk pikirannya, juga termasuk kata-kata yang keluar dari mulutnya. Itu semua menunjukkan hal yang baik. Sebab hal yang baik selalu akan memberikan hasil yang baik juga. Karena ini selaras, senada dengan konsep hukum tarik-menarik. Kalau kita memberikan hal yang terbaik, maka pada diri kita juga akan menerima hal yang terbaik. Itu kehidupan secara universal. Nah, berikutnya yang ketiga, apa yang mesti diberikan, diteladankan, yaitu tentang komitmen. Nah, komitmen ini juga berkenaan dengan pekerjaan. Ada orang yang mendapat tugas dari sebuah institusi atau dari sebuah kantor, dia terima. Tetapi dalam pelaksanaannya, pekerjaan yang diberikan itu tidak diselesaikan dengan baik. Kadang-kadang pekerjaan itu ditinggal begitu saja, sehingga pekerjaan itu menjadi mubazir karena tidak terlaksana. Nah, komitmen ini sebenarnya ada hubungannya dengan spiritual dari setiap individu. Tanpa spirit, rupa-rupanya seseorang tidak akan memiliki komitmen yang tinggi. Jadi komitmen itu kalau sudah dia nyatakan akan saya selesaikan, pasti harus selesai. Dia berjanji dengan orang pada pukul 10-an, dia akan menemui pada pukul 10-an. Nah, itulah yang perlu diberikan kepada generasi muda. Nah,
Kalau orang tua, opa dan oma mau memberikan keteladanan hidupnya seperti bertekun, seperti berkarakter, dan berkomitmen, pasti anak-anak muda di rumah tangga orang tua itu ataupun di rumah tangga opa dan oma karena ada cucu-cucunya yang sudah mulai besar, maka kelak pasti anak-anak muda ini akan meniru, akan menjadi atau mengikuti keteladanan sang opa, sang oma, dan ayah ibunya. Jadi untuk membuat generasi muda bangsa sebetulnya juga perlu keteladanan. Pertama kali mesti dari lembaga paling kecil, yaitu lembaga rumah tangga. Karena itu, mari kita bersama-sama memberikan teladan kepada generasi muda agar bangsa, negara ini, rumah tangga kita masing-masing atau kelompok masyarakat kita di dalam pergaulan sehari-hari menjadi semakin maju, semakin dinamis dalam kehidupannya. Oke, sampai di sini kita bertemu dan berjumpa pada kesempatan sesi lainnya.